Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hamida dengan NPM 211706102 dari Prodi Biologi Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir praktikum dasar-dasar bioinformatika, yaitu analisis data housing dengan menggunakan regresi linear. Dengan deskripsi data yang diberikan memiliki beberapa variabel, diantaranya yaitu price, area, bedrooms, stories, main road, guest room, basement, hot water heating, air conditioning, parking, furnace, semi-furnace, dan unfurnace. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas proyek ini menggunakan Google Colab. Nomor 1, dengan soal buat kode untuk mengimpor library Pandas, NumPy, dan linear regresi. Untuk mengimpor library Pandas, kode yang dimasukkan adalah import pandas aspd. Library Pandas digunakan untuk memproses data, manipulasi data, hingga menganalisis data dalam bentuk Excel atau CSV atau TXT. Selanjutnya, kita akan mengimpor library NumPy dengan kode import NumPy as np, di mana library NumPy bertujuan untuk menyediakan fungsi untuk mengubah array. Selanjutnya, yaitu fungsi linear regresi. Kode yang dimasukkan adalah from sclaran.linear_model import linear regresi. Fungsi ini bertujuan untuk memprediksi atau pendugaan suatu data. Nomor 2, dengan soal buat kode untuk membaca dataset dari Google Drive. Sebelumnya, kita harus mendownload data yang sudah diberikan dalam Google Form dengan mengklik link di sini, sehingga akan muncul data CSV, lalu akan di-download dan di-upload pada drive yang dimiliki dalam folder Project UAP Bioinformatika. Selanjutnya, hal pertama yang dilakukan adalah mengkonekkan Google Colab dengan drive-nya, yaitu kode yang dibuat adalah from google.colab import drive. Bawahnya adalah drive.mount content drive. Selanjutnya dilakukan running hingga menghasilkan output drive already mounted. Selanjutnya untuk membaca dataset yang diberikan, yaitu kita harus memasukkan kode df sama dengan pd.read_csv karena data yang dimiliki adalah csv. Selanjutnya, untuk menampilkan kode ini, kita harus memasukkan datanya dari drive, my drive, folder project UAP Bioinformatika, dan file ini dilakukan salin jalur dan disalin ke dalam sini. Bawahnya adalah DF. Sehingga output yang dihasilkan seperti ini. Data ini kita impor melalui drive dengan Google Colab untuk memanggil data house dengan library Pandas dengan datanya berbentuk CSV. Selanjutnya, nomor 3, dengan soal buat kode untuk menyampaikan output seperti gambar di bawah ini. Gambar yang diberikan adalah seperti ini, sehingga kode yang diperlukan adalah df.info. Kode ini digunakan untuk menampilkan informasi dari data housing pada file CSV atau menampilkan informasi detail tentang data frame seperti jumlah baris data, nama-nama kolom beserta jumlah data dan tipe datanya, dan sebagainya. Dengan output seperti ini, hasil yang didapat melalui data yang kita miliki adalah kita memperoleh 545 entries atau baris dan 14 kolom dengan semua tipe data yang dimiliki yaitu integer. Selanjutnya nomor 4, dengan soal buat kode untuk menampilkan 5 data terakhir. Kode yang diinput adalah df.tail karena kita ingin menampilkan data terakhir dan argumennya adalah 5 karena kita ingin dalam soal yang diminta adalah 5 data.
sehingga output yang dihasilkan adalah seperti gambar di bawah ini. Default jika kita tidak memberikan argumen di dalam kurung, jika angka 5-nya dihapus, output yang dihasilkan akan menampilkan 5 baris teratas. Argumen ini berfungsi jika kita ingin mencari berapa baris data yang ingin kita tampilkan, misalnya 10 atau lebih dari itu, atau 3 atau berapapun yang diinginkan sesuai argumen yang diminta. Nomor 5, dengan soal buat kode untuk menampilkan banyak baris dan banyak kolom pada dataset. Kode yang kita masukkan adalah total rows untuk baris, total kolom untuk kolom yang dimiliki, dan sama dengan df.shape. Lalu kita akan perintahkan print total baris untuk total rows dan print total kolom untuk total columns. Diperlukan print ini untuk membedakan mana hasil baris dan mana hasil yang kolom. Shape digunakan untuk mengetahui dimensi dari data frame atau ukuran baris dan kolomnya. Selanjutnya, nomor 6 dengan soal buat kode untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan harga rumah. Maka kita akan memasukkan kode harga rumah, variabel harga rumah, sama dengan df.log, dan data yang diminta adalah harga, yaitu di dalam data yang dimiliki atau CSV yang dimiliki adalah price kolomnya. Sehingga kita akan menuliskan price. Log digunakan untuk mengakses data berdasarkan label atau nama kolomnya. Dengan hasil seperti ini. Selanjutnya, nomor 7 dengan soal buat kode untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan selain harga rumah. Selanjutnya kita memberi kode selain underscore harga underscore rumah dengan df.log, lalu df columns, tanda seru sama dengan price. Kita akan untuk menampilkan selain kolom atau selain harga rumah, kita memerlukan fungsi log dengan memilih semua baris dan kolom kecuali kolom price dengan pembeda atau dengan ditentukan adanya tanda seru ini. Sehingga yang keluar adalah semua data pada CSV kecuali data price atau harga. Seperti di gambar di bawah ini. Selanjutnya, nomor 8 dengan soal pelajar ingin membeli sebuah rumah di kota B yang memanfaatkan pengetahuannya mengenai regresi linear untuk memprediksi harga rumah yang sesuai dengan kriterianya. Pelajar berencana mencari rumah bertingkat 3 dengan luas 4.305 square feet yang memiliki ruang tamu, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan carport yang cukup untuk 2 mobil. Rumah dengan akses jalan utama lebih disukai karena akan memudahkan mobilitasnya. Berdasarkan suhu baru, kota B cenderung panas, sehingga pelajar mencari rumah dengan fasilitas AC dan tidak memerlukan pemanas air, karena ia cukup memilih rumah tidak berperabotan lebih cocok untuknya. Selanjutnya, buatlah kode untuk memprediksi harga rumah dengan kriteria tersebut berdasarkan dataset yang diberikan. Pertama-tama, kita akan menentukan variabel X atau independen untuk fiturnya dengan rumus df.log, df column, tanda seru sama dengan price. Ini untuk menampilkan semua data kecuali data price. Dan kita akan menentukan variabel Y atau dependent atau target dengan memasukkan kolom price. Selanjutnya, kita membuat model regresi linear dengan kode model sama dengan linear regression. Dan untuk melatih menggunakan datanya, kita menggunakan model.fit x, y. Seperti yang di atas kita sudah menentukan x dan y-nya. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode sesuai permintaan yang diinginkan. Urutan data yang dimasukkan itu sesuai urutan data pada GForm seperti deskripsi data ini. Sehingga semuanya diurutkan mulai dari area sampai unfurnished. 4305 ini menunjukkan area, 4 ini menunjukkan kamar tidur, 3 ini menunjukkan bedrooms, kamar mandi, dan 3 ini untuk menunjukkan stories atau banyaknya tingkat, 1
menunjukkan main road atau rumah terkoneksi dengan jalan utama, karena satu merupakan kode jika rumah tersebut memiliki akses jalan utama. Dia diberi kode satu untuk iya, dan satu untuk guest room karena dia ingin memiliki ruang tamu. Selanjutnya kodenya 0 karena dia tidak ingin, karena dalam kriteria yang diberikan dia tidak mengatakan rumah ini memiliki basement. Jadi kodenya adalah 0. Selanjutnya hot water heating. Dalam soal kriteria yang diberikan, dia tidak memerlukan pemanas air, sehingga kode yang diberikan adalah 0. Selanjutnya 1. Ini untuk mengkode dia memiliki air conditioning, karena pada kriteria yang dimiliki, Fajar mencari rumah dengan fasilitas AC. Selanjutnya parking, yaitu berupa ruang parkir mobil. Parking di sini ditulis 2 karena pada kriteria dia menuliskan carport yang cukup untuk 2 mobil, sehingga kode yang diberikan adalah 2. Selanjutnya itu 0 untuk furnished karena karena kriteria yang Fajar inginkan adalah rumah tidak berperabot, sehingga untuk kode furnished dan semi furnished itu 0, dan untuk kode unfurnished itu 1. Selanjutnya memasukkan kode harga prediksi dengan harga underscore prediksi sama dengan model.predict.rumah Fajar dengan kode yang sudah dimiliki di atasnya. Dan untuk menampilkan hasil prediksinya, kita memerlukan print prediksi harga rumah dengan harga prediksi yang sudah ada di atas ini. Sehingga output yang diberikan senilai 77348,20941861. Untuk menjawab nomor 9, kita memerlukan running pada data nomor 8. Berapa prediksi harga rumah tersebut? Dalam USD adalah prediksi rumah harga yang sudah didapat sebelumnya, yaitu 77348,20941861 US dollar. Dan untuk menjawab nomor 10 dengan soal menurutmu bagaimana pengaruh antar variabel terhadap harga rumah? Berikan analisismu. Pengaruh antar variabel sangat berkaitan dengan harga rumah. Hasil prediksi menggunakan regresi linear memberikan perkiraan harga rumah yang sesuai dengan fitur-fitur yang diinginkan, di mana fitur-fitur yang diinginkan ini akan mempengaruhi harga dari rumah yang akan dibeli. Sehingga menggunakan model regresi linear, Fajar dapat memperoleh prediksi harga, dan prediksi ini dapat dimanfaatkan untuk mencari rumah yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan pembelian. Untuk menjalankan kode, kita perlu melakukan running dengan memencet tanda ini agar datanya memiliki output. Setiap running kode di atas memiliki pengaruh pada running yang di bawah, terutama yang bagian nomor 1. Untuk melakukan semua yang akan dilakukan pada nomor-nomor di bawahnya, diperlukan running terlebih dahulu, yaitu import pandas aspd sebagai library pandas, import numpy snp sebagai library numpy, dan fungsi linear regresi. Karena jika tidak di running, kode-kode yang diberikan tidak akan keluar atau tidak memiliki output. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.